manusia. Kalau misalnya dari sabar barokah dari minyak sampai pula roti. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus jadi Tuhan yang jadi selamat kita dan selamat. Dan katakan bahwa Tuhan yang katakan pula bahwa Tuhan itu selamat, dia adalah Tuhan, dia adalah selamat. Kalau kau percaya, kau diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Di mana 3 ayat 36. Dan kita mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Mantap. Dan juga dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara kita semua yang percaya kepada itu mendapat hidup yang kekal dengan arti percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya kepada yang tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Tuhan Yesus memberkati. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan senantiasa menyertai kita pagi hari ini dalam menghadirkan kerajaan Allah dan Allah di tengah-tengah kehidupan kita dimanapun kita berada, posisi apapun yang kita lakukan. Ketahuilah aku menyertai sampai kepada kesudahan selamat. Jadi penyertaan Allah itu dari detik ke menit, dari menit ke jam, dan jam ke hari, dari hari ke minggu ke bulan, dan bulan ke tahun, demikian seterusnya. Jadi jangan batasi kehadiran Allah dalam hidup. Biarkan Dia mengendalikan kita sepenuhnya. Dia menjadi Raja, menjadi Tuhan, menjadi pemimpin di dalam takhta hati kita. Puji nama Tuhan. Sebelumnya kita terima kasih. Saya mau tetap berjuang dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Filipi 1 ayat 7 sampai dengan 28. Demikian bunyi firman Allah. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan satu jiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita ini. Tidak dikatakan sedikit oleh lawan bagi mereka, semuanya itu adalah tanda kedatangan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Haleluya. Luar biasa Tuhan itu. Jadi tema kita, tetaplah berjuang. Di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, tetaplah berjuang. Di tengah-tengah penderitaan, tetaplah berjuang. Di tengah-tengah sakit penyakit, tetaplah berjuang dengan iman. Sama seperti yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Di tengah-tengah penderitaan yang sangat luar biasa, tetapi saya satu hal yang tidak bisa terlepas dari iman kepada Kristus, dan itu sangat luar biasa, exciting, walaupun tanpa obat, walaupun tanpa dokter, tapi saya punya dokter, dia adalah dokter kehebatannya, yaitu Tuhan Yesus. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi tetap berjuang. Nah, berjuang supaya hidup kita, yang sebagaimana pembacaan kita, berpadanan dengan Injil Kristus. Ada orang tidak berpadanan dengan Injil Kristus. Injil Kristus mengajar kita untuk mengasihi, kita tidak mengasihi. Injil Kristus mengajar kita untuk mengasihi, mendoakan orang yang menganiaya kita tidak lakukan. Injil Kristus mengajar kita untuk hidup dalam kasih, dalam kebenaran, kita tidak lakukan. Dan justru menentang perbuatan kita jahat, melakukan apa yang tidak menyenangkan, dan kita bersebelahan dengan Tuhan. Dan pada akhirnya kita yang menderita. Tetapi kita lihat bagaimana saran nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi. Dia mengatakan supaya berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Nah, kalau Paulus datang ke Filipi, maksudnya dia datang berkunjung ke sana
Dia dengar bahwa jemaat di Filipi hidup sesuai dengan Injil. Kan menyenangkan. Kalau anak-anak kita menyenangkan kita, ini kan boleh dikatakan anak-anak rohani dari Paulus. Dan itu sangat menyenangkan. Kalau dia datang, dia bisa melihat, wow, wonderful, wow, luar biasa, anak-anakku, wow, mereka orang-orang hebat di dalam Tuhan, wow, wow-nya banyak sekali. Ya, karena apa? Mereka melakukan apa yang dikehendaki. Nah, kemudian dikatakan oleh firman Allah, kalau aku tidak datang. Jadi kalau dia tidak datang, apa yang dikatakan? Oh, salah aku tadi. Kalau dia datang, aku melihat. Ya, kalau aku tidak datang, aku mendengar. Mendengar anak-anakku melakukan ini dan itu, dan hidup dalam kasih, dalam kebenaran, hidup saling tolong menolong, hidup dalam perhatian satu dengan yang lain. Wah, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah keegoisan manusia saat ini, kita harus bisa menunjukkan sebuah teladan kehidupan yang kita lakukan dalam hidup ini. Seperti yang saya lakukan, bukan untuk apa pamer, tapi setiap sekian puluh tahun, 25 tahun sudah saya lakukan untuk mengalirkan air kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada masalah dalam mengalirkan air? Ada orang kita padahal sudah gratis, maunya dia bayar. Sementara kita tidak mau dibayar. Akhirnya dibuang lagi. Karena kita memang tidak dari 25 atau apa, katakan kira-kira 3 tahun yang lalu lah ya. 22 tahun kita lakukan untuk gratis, masa kita mau terima? Ya, tentulah tidak. Nah, jadi berpandangan dengan ini, teguh berdiri dalam iman, satu hati, satu roh, satu jiwa, sehati sepikir. Untuk apa? Memajukan pekerjaan Tuhan yang sesuai dengan iman kita. Teguh berdiri dalam iman, walau ada badai, walau ada persoalan, walau ada penderitaan, tetap berdiri dalam kasih Tuhan. Tetap melakukan kebenaran, tetap hidup dalam ketaatan. Penderitaan, penganiayaan, mereka tetap hidup di dalam keteguhan iman kepada Kristus, dan itu sangat luar biasa. Yang ketiga, tetap dalam keselamatan yang datang dari Allah. Jadi kalau bagi orang itu Injil itu untuk kebinasaan bagi mereka, makanya ada banyak orang putih itu kebinasaan bagi mereka. Tapi bagi kita itu tanda keselamatan yang datang dari Allah. Itu hebatnya kita. Bayangkan kita bukan beriman kepada orang mati. Kita bukan melakukan perintah orang mati. Ini Tuhan yang datang dari surga, memikul segala penderitaan, dosa, mati di kayu salib, dan turun ke dalam dunia orang mati. Lalu hari ketiga dia bangkit. Wow. Dan tak ada seorang pun yang seperti dia mengatakan, aku akan mengalami penderitaan, aku akan dianiaya, aku akan disiksa oleh orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat dan lain sebagainya. Dan kemudian pada hari ketiga aku bangkit. Tidak ada seorang yang pernah berkata demikian kecuali Yesus. Dan murid-muridnya tidak dapat menangkap itu sampai terjadi kematian Kristus, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Siapa yang seperti dia? Yang pernah lahir ke muka bumi ini, yang pernah datang ke muka bumi ini. Siapa yang akan bisa membawa manusia? Yesus, karena dia datang dari surga, dia turun ke bumi ini kan untuk menjemput orang-orang yang menerima keselamatan dari Allah itu. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan itu sebabnya dalam hidup ini, jangan pandang remeh keselamatan dari Allah. Engkau akan rugi, engkau akan menderita. Dan tangisan itu, tangisan untuk selama-lamanya. Sertakan gigi, api yang membakar kehidupan manusia untuk selama-lamanya. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak ingin Anda sampai di situ. Tapi saya ingin
engkau menikmati kehidupan kekal bersama dengan Yesus. Saya dan saudara, kita semua yang percaya kepada yang taat kepadanya, melakukan dan hidup dalam keselamatan karena ketaatan kita kepada Yesus Kristus, dan kita tinggal tetap mengerjakan keselamatan kita. Wow, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami mau tetap berjuang walaupun dalam badai sekeras apapun, karena Tuhan bersama dengan kami. Dan apabila mereka dalam keadaan sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan datang kepada mereka, tidak tangan-tangannya diangkat kepada mereka, karena engkau tidak mengenal jarak ruang maupun waktu. Dan pada saat ini, dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, apapun sakit penyakit mereka yang diketahui maupun yang tidak diketahui oleh mereka, dalam nama Yesus, segala sakit penyakit kita keluar dan oleh beliau daripada Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti seseorang yang pernah kami doakan dan sembuh, dan dokter tidak tahu apa sakit penyakitnya. Tapi saya sebagai hamba Tuhan tahu, karena hidupnya penuh dengan dosa, dan Tuhan menghajar dia dengan satu penyakit yang mematikannya kalau dia tidak bertobat. Dan syukurnya dia bertobat, dan saat ini dia telah setia beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah mengabaikan kebenaran. Kalau engkau percaya, Tuhan juga dapat melakukan hal yang sama lagi. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan dimuliakan. Oleh dirinya engkau sembuh oleh kuasa Tuhan. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang mengalami penderitaan dalam hidup ini, tetaplah berada dalam kasih Tuhan, tetaplah berada dalam kebaikan Tuhan. Dan bila engkau berdoa, angkat kedua tangan, arahkan kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu kesulitan masa ini terjadi, di mana banyak hal yang tidak kami dapat prediksi. Dan kami mohon kepada umat-Mu Tuhan, kepada gereja-Mu yang sedang mengalami masa-masa sulit mereka. Dalam nama Yesus, Engkau menolong, memberkati jemaat-Mu, dan mereka-mereka pengusaha-pengusaha yang mungkin sedang mengalami kesulitan. Mari Engkau bangkitkan mereka, karena di belakang mereka ada banyak orang-orang yang bukan makan minum, dan mereka bekerja di sana. Tuhan tolong pulihkan sehingga kembali normal, dan mereka tetap dapat mempertahankan karyawannya demi kebaikan Kristus. Terima kasih Bapa di surga, tolonglah Bapa di surga di dalam nama Yesus, karena kami tahu pertolongan kami datang dari Tuhan yang jadi langit. Terpujilah Engkau, karena kami tahu bahwa Engkau mau menolong mereka dan memberkati mereka. Dalam nama Yesus, amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas, biar kita tetap menghadirkan kerajaan Allah dan di mana pun kita ada, dan jadilah terang yang memberikan arah, dan jadilah garam yang memberikan cita rasa kepada dunia ini, dan ketahuilah Allah menyertai kita sampai kepada kesudahan sadari dan betul-betul sadari Allah menyertai engkau. Kalau Allah menyertai engkau, penuhilah hatimu dengan takut akan Tuhan senantiasa. Mantap, mantap, mantap.